petani di Kampung Nyap dan juga kepada semua tamu undangan yang bersedia hadir di kesempatan hari ini. Di kesempatan hari ini kita akan melakukan pencanangan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan, kegiatan pemanfaatan pekarangan dan lahan usaha jagung dan sayuran. Sebagai informasi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, dari 800 kepala keluarga di tahun ini yang mendapat bantuan kegiatan ini, di Distrik Ron ada 30 kepala keluarga. Secara detailnya ada 4 kampung, yaitu yang pertama Kampung Indai 10 kepala keluarga, Kampung Syabes 7 kepala keluarga, Kampung Yende 1 kepala keluarga, dan Kampung Nyap 12 kepala keluarga, sehingga total 30 kepala keluarga. Kemudian untuk luasan lahan jagung ini, luasnya adalah 45 meter dikali 50 meter, dikonversi ke dalam hektar adalah 0,225 hektar. Kemudian untuk sayuran yang Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati ada berdiri itu sendiri lahannya 13 meter dikali 20 meter, dikonversi ke hektar 0,026 hektar. Kemudian kalau secara wilayah di Distrik Ron itu untuk jagung luasnya 6,75 hektar, sedangkan sayuran 7,8 hektar. 7,8 hektar untuk Kampung Nyap sayuran Distrik Ron. Sedangkan kalau umpama Kampung Nyap sendiri itu untuk jagung 2,7 hektar, sayuran 0,312 hektar. Mungkin itu informasi. Secara lengkapnya lagi akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bapak Komisaris Ketua 2. Kami persilakan. Salam sejahtera, kita semua selalu sehat. Dan saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak pimpinan OPD, Ibu pimpinan OPD, Mama Nika dan Kakak, Bapak Dewan, Bapak pimpinan Dewan, ya, dan tokoh masyarakat dan petani yang ada di Kampung Nyap. Ya, begitu saya sampaikan sebagai laporan saja bahwa khusus untuk Distrik Ron itu kegiatan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, potensi yang ada. Untuk itu 30 kakak tadi sudah dilaporkan. Untuk khusus untuk jagung ini kami berupaya untuk mendesain, ada beberapa daerah yang seperti kampung ini kami usahakan untuk mereka punya lahan jagung. Sedangkan di beberapa kampung yang hanya tidak memiliki lahan, maka kami akan desain dari lahan jagung itu didesain ke lahan pekarangan atau dalam bentuk hortikultur. Jadi nanti biaya dari 6 juta itu desain untuk penyiapan media, nibun semua untuk daerah-daerah yang seperti Ron, untuk kita siapkan tanah. Jadi itu biaya itu digunakan untuk menyiapkan media itu dengan fasilitas pupuk-pupuk juga, sehingga di pinggir rumah, karena rumah berlabuh, maka kita desain supaya ada sawi. Ini kita mulai tanaman yang berakar pendek seperti sawi, kangkung cabut, ayam. Sedangkan akar tunggal ya kita akan menyiapkan media secara vertikal, yaitu riset tanaman pemerintah kita akan menyesuaikan. Nah, untuk ini adalah program yang harus kita lakukan di 13 distrik. Maka tahun ini dari 180 hektar jagung, maka di Distrik Ron hanya 6,75 hektar. Nah, kita targetkan seperti itu, tetapi kita akan berfokus di 4 daerah distrik yang berpotensi untuk menyiapkan produksi jagung pada program tahun ini. Nah, begitu ya, ini baru tahun ini. Kemarin kami datang, saya sudah hampir kurang lebih 2 hari di sini dengan Bapak Inuri dan Bapak Sanoi, dan saya sendiri, Bapak Deron sudah lihat. Kemarin kami berpikir untuk desain pekarangan di sana, tapi ternyata di sini bisa dia akan memanfaatkan untuk tanaman sayuran.
tanahnya tekstur lempung berpasir dan sangat cocok untuk pengembangan tanaman sayuran. Apalagi ada air di pinggir, artinya untuk sayuran-sayuran pasti bisa tumbuh di sini. Ya. Nah, untuk itu ini mereka akan buka sampai di atas semua. Di sebelah sana di lahan ini Bapak Inuri ya, Bapak Inuri, dan di belakang sampai di sana Bapak Tanoi. Jadi di sini kami fokus 2 hektar saja. Nah, itu sebagai laporan Bapak. Ya, mudah-mudahan dengan program ini mereka bisa, utamanya kebutuhan pangan mereka itu tercukupi, gizi mereka tercukupi, tidak makan ikan protein saja, tetapi ada vitamin yang tersedia bagi keluarga, istri, anak-anak. Pembentukan SDM itu, kalau menurut kami pertanian itu dibentuk pada 0 bulan sampai dengan 5 tahun, pembentukan otak. Dan yang membentuk adalah orang pertanian. Dia harus memberikan karbohidrat yang cukup, vitamin yang cukup, protein yang cukup. Protein artinya sayur-sayuran. Jadi kalau gizi buruk terjadi karena kekurangan, dia mungkin makan ikan saja, sehingga terjadi ada protein, tapi vitamin tidak ada, karbohidrat kurang. Walaupun sagu juga ada, tapi ini yang perlu kita siapkan. Tujuan keberhasilan, yang penting masyarakat itu dia sehat, maka dia akan berpikir untuk bisa mengusahakan potensi yang ada, baik di darat dan di laut. Itu saja yang saya sampaikan sebagai laporan. Untuk itu saya memohon Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, ini adalah distrik pertama yang kita canangkan program unggulan sesuai dengan misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Sehingga kita canangkan di distrik Ron sebagai distrik pertama, dan ada beberapa distrik Roswar, distrik Rasiei, Nikiwar, dan Teluk Duairi. Saya laporkan kepada Bapak Bupati bahwa sekarang ini teman-teman lagi mendata CPCL. Jadi sesuai dengan 800 KK, maka mereka data CPCL. Kemarin distrik Teluk Duairi, Rasiei, dan Wondiboi sudah siap CPCL, maka kami kembali, mereka sudah melakukan program sosialisasi di distrik. Setelah itu kita akan tetapkan, Bapak Bupati akan menetapkan SK CPCL dengan SK Bupati, Pak. Kami akan laporkan setelah 13 titik menentukan CPCL. Sementara seperti itu, dan mohon kesediaan untuk Bapak dan Bapak Wakil untuk mencanangkan program unggulan kita di sana. Terima kasih. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Yang terhormat Bapak Pimpinan Dewan, dan mewakili Bapak Bupati, seluruh pimpinan OPD, tokoh masyarakat, dan semua yang hadir pada saat ini. Saya tidak banyak, bersama Wakil Bupati kami dia mau dalam diskusi dengan Bapak Bupati, kami berpikir gerakan apa yang kita buat masyarakat dapat uang itu saja. Itu yang sementara saya dan Pak Wakil terus berpikir lakukan langkah-langkah apa. Jadi ada dari PPL juga nanti ingat ya. Saya Pak Wakil Bupati ini berpikir gerakan apa yang kita sama-sama buat dan masyarakat mendapatkan uang. Itu yang harus kita lakukan, sehingga syukur hari ini kita akan mulai pencanangan di sini. Dan setelah kita lakukan diskusi beberapa kali, Bapeda boleh mengakomodasi itu dalam perencanaan anggaran sehingga kita bisa laksanakan. Karena itu khusus di Stikron di sini bersama dengan 6 hektar. Berharap mana Bapak ini mana? Mana Bapak kan Ada nih, Bapak? mari Bapak Felix. Pak Felix. Mari Bapak. Felix. Dengan Pak Sanoi. Ini Bapak. Bapaknya Wakil Sanoi, depan di sini Bapak. Bapak dong. Jadi ya kita tahu masyarakat di Ron ini kan lebih banyak di nelayan. Tapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya pikir Ron juga bisa menghasilkan tanaman pertanian yang baik. Itu jadi kebijakan ekonomi yang kita lakukan dalam rangka bagaimana mengentaskan
stempel saya suka bilang stempel ini ya. Stempel kemiskinan ekstrim dan lain-lain itu, sehingga kita pakai satu indikator saja yang sering disebutkan oleh Bapak Mendagri, yaitu pendapatan per kakak per bulan mesti 812.000 per bulan tunai. Sebenarnya kalau kita mau konversi terhadap bahan makanan dan lain-lain, lebih sebenarnya. Ikan kalau mereka mancing ikan satu perahu berapa harganya? Ditahan. Itu dengan walaupun pisang, keladi, sagu, kita konversi itu sebenarnya tidak kekurangan dan tidak masuk dalam kategori kemiskinan. Tetapi karena harus dalam bentuk uang tunai pendapatan per kakak per bulan itu 812.000, maka kebijakan ini kita lakukan. Kita selalu bicara, mudah-mudahan nanti Perindak bisa mengkoordinir sehingga Bapak Nuri dan Bapak Sanoi tidak perlu bawa jagung ke Wasior. Tapi orang datang yang mengumpulkan itu lewat dinas Perindak, atau kita tunjuk salah satu pengusaha datang kemari. Jadi masyarakat di tempat ini yang saya sebut, kita dekatkan pasar kepada masyarakat. Itu harus dilakukan. Jadi kami sangat berharap sekali supaya Bapak dong usahakan lahan ini baik, ada PPL, BPP bisa membantu. Ya, ini nanti tahun ini juga kita sudah bangun Bank Papua ini. Dari kegiatan pertanian, perikanan, sudah bisa simpan uang di bank untuk kepentingan keluarga, anak sekolah, kesehatan, dan lain-lain. Itu tugas pemerintah untuk bagaimana mendekatkan layanan baik ini pasar, tetapi juga bank ini. Jadi itu hal yang mungkin akan kita lakukan di Sikron ini, tapi untuk seluruh wilayah kabupaten yang nanti akan kita masuk dengan kebijakan ekonomi dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrim. Itu yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih untuk semua yang hadir hari ini di bawah matahari yang Tuhan ciptakan ini. Saya percaya Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan hari ini. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, masih sepegang tugal. Apa ini ada? Tiga. Silakan. Saya berdoa Tuhan memberkati Bapak ya. Sudah bawa ke? Balik bolanya. Siap, Bapak. Bibit dan Sudah 3.
Ini yang berapa kakak? Di sini berapa kepala keluarga yang dapat? 12 kepala keluarga. Mana ada lagi? Masih ada. Oke. Nah ini kliennya. Ini bukan ya. Jadi pacunya ada 6, saya ada 3. Kliennya ada Kita sudah rata. siapkan kayunya. Oke, ya. Saya serahkan kopi ya dengan pacu. Bapak ini kemarin saya sendiri cangkul, tapi ada pipa pica di sana, jadi hati-hati ini karena tajam sekali. Ini cangkul yang urutan 1 ini. Bapak gunakan sekarang. Thank you. Apa lihat? Prayer. Udah ada obat. Ini. Ya.